Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar guys? Udah lama kita nggak pernah ketemu. Dan hari ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk mendengarkan sebuah cerita yang baru aku dapat dari karya karsa karangan siapa ya? Karangan siapa ya? Karangan lakon story yang berjudul dengan Ranjau Pati. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Masuk. Benar sekali, masih teringat jelas di kepala Gendis. Waktu itu tepatnya di awal tahun 1999, Gendis akhirnya melangsungkan pernikahannya dengan Prasojo. Setelah sekian lama mereka menjalin hubungan. Prosesi pernikahan yang terbilang cukup sederhana sudah membuat Gendis dan Prasojo terlihat bahagia. Karena pada akhirnya mereka akan hidup bersama setelah bertahun-tahun menjalin asmara. Namun sayangnya, setelah 2 hari setelah pernikahan mereka, orang tua Gendis tiba-tiba meninggal dunia karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Sebelum meninggal, Gendis masih sempat duduk bersimpuh di pangkuannya. Meski Gendis pun tidak menduga jika keesokan harinya orang tua tersebut akhirnya meninggal dunia. Nah, ibu merasa setelah ini hidupmu akan datang cobaan yang sangat berat. Jangan lupa dijaga sholatnya ya. Semuanya baik-baik saja. Ingat, pernikahanmu dalam hitungan Jawa sebenarnya nggak diperkenankan. Namun karena kamu terus memaksa pengen nikah dengan Prasojo, akhirnya ibu turuti. Karena ibu juga merasa usia ibu sudah tidak lama lagi. Satu lagi anak, demi kebaikanmu dan suamimu, 40 hari ke depan, kamu jangan kemana-mana dulu ya. Kalian masih bawa pengantin. Ingat, bapakmu sudah meninggal. Nanti siapa lagi yang jagain kamu kalau ibu sudah nggak ada? Ucap ibunya Gendis seperti itu. Mendengar itu semua, Gendis tentu saja cuma diam. Dan siapa sangka, keesokan harinya ibu Gendis benar-benar dinyatakan meninggal. Dan sepertinya ucapan sebelumnya adalah ucapan dari ibu Gendis yang dia dengar untuk terakhir kalinya. Kematian ibu Gendis ini sebenarnya ada beberapa versi. Yang pertama, menurut kesaksian, ibu Gendis meninggal karena penyakit jantung. Yang kedua, karena dijadikan tumbal oleh keluarganya. Karena tidak hanya satu, banyak warga yang melihat dengan mata kepalanya sendiri jika jenazah ibu Gendis ini tumbuh banyak sekali bulu-bulu. Dan sepertinya versi kedua ini adalah yang memang nyata. Setelah kematian orang tua Gendis, Prasojo ngajak Gendis untuk tinggal di kampung halamannya yang ada di wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Memang Prasojo sengaja untuk ngajak Gendis ke sana. Yang pertama karena memang Prasojo ingin tinggal berdua saja dengan Gendis untuk rumah tangga. Dan yang kedua memang antara Prasojo dengan keluarga besar Gendis kurang begitu baik sehingga Prasojo sudah nggak betah. Dan dengan tidak membantah ajakan Prasojo yang waktu itu sudah sah menjadi suaminya, akhirnya Gendis pun mulai tinggal di rumah Prasojo yang ada di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Yang ternyata di rumah tersebut, Prasojo dan Gendis memang benar-benar tinggal seorang diri. Gendis pun tanya, "Ini rumah siapa, Mas?" "Oh, kayaknya masih baru dan belum selesai dibangun," tanya Gendis yang malam itu baru saja menginjakkan kakinya di rumah tersebut. "Ini rumah baru deh, ini rumah kita. Kedua orang tuaku memang semuanya sudah meninggal dan harta warisannya pun sudah dibagi rata. Kebetulan aku dapat jatah warisan di sini. Sebelum dibangun memang rumah ini awalnya adalah sawah dan setelah aku memiliki niatan untuk menikahimu, akhirnya ya aku bangunlah rumah ini agar aku punya tempat untuk pulang. Kamu."
Karena rumah orang tuaku sudah ditempati oleh adik-adikku, ya inilah hasil karyaku. Udah, tenang aja. Meski jauh, sedikit dari pemukiman, tapi di depan itu ada jalan setapak. Kalau siang masih ramai kok orang-orang yang jalan ke sawah. Dan setiap pagi nanti bakal ada Mbok Lasmi yang jual sayur keliling. Udah, kamu tak jamin betah, ucap Prasojo, menjelaskan dengan sesekali dia mencium kening gendis. Hingga akhirnya setelah beberapa lama mereka mengobrol, mereka pun akhirnya mulai menempati rumah tersebut dan hidup sebagai sepasang suami istri yang baru di salah satu daerah yang ada di Bondowoso itu. Cerita pun berakhir. Belum. 7 hari kemudian, Prasojo pun bilang ke Gendis bahwa dia akan ikut Pak Prabu untuk bekerja, yaitu di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan. Pak Prabu sudah gak mau menunggu lebih lama lagi. Katanya proyeknya di situ keburu habis, kata Prasojo ini tiba-tiba. Mendengar hal itu, Gendis pun seketika terkejut bukan main, dengan perasaannya yang sudah cukup campur aduk gak karuan. Ya Allah mas, kita masih 2 minggu. Kita 2 minggu loh baru nikah. Kamu udah mau pergi. Terus aku gimana? Masa di rumah sendirian? Ucap Gendis seperti itu. Ya mau gimana lagi? Aku gak enak juga sama Pak Prabu. Beliau udah nunggu aku lama untuk kerjaan ini. Lagian, Dek, aku juga masih punya hutang ke Pak Prabu untuk biaya pembangunan rumah ini. Udahlah, sabar ya. Gini aja. Biar aku ikut kerja Pak Prabu ke Kalimantan dulu selama 3 bulan. Kalau uangnya sudah cukup buat bayar hutang ke Pak Prabu, aku akan langsung pulang. Nah, untuk keperluan hidup kamu selama aku tinggal, uang sisa pernikahan kita kemarin, silakan kamu pegang semuanya, kata Prasojo menjelaskan ke istrinya. Hingga akhirnya setelah perdebatannya cukup panjang, Prasojo pun akhirnya berangkat ke Kalimantan di keesokan harinya bersama dengan Pak Prabu yang memang sudah lama menunggunya. Setelah kepergian Prasojo, kini Gendis di rumah hanya seorang diri. Ya, setiap hari Gendis menghabiskan waktunya hanya berdiam diri di dalam rumah, karena selain tidak ada kegiatan, Gendis bisa dikatakan sebagai orang baru yang belum mengenal siapapun yang ada di lingkungan tersebut. Dan suatu hari ada seseorang yang menanyakan, Mbak, istrinya Mas Prasojo ya? Tinggal sendirian di rumah Mas Prasojo ini? Tanya Mbok Lasmi yang pagi itu dengan dia yang terlihat menjual sayurnya. Oh, iya Mbok. Perkenalkan, nama saya Gendis. Saya istrinya Mas Prasojo dan saya tinggal di rumah ini, ucap Gendis sopan. Ah, nama saya Mbok Lasmi nak. Saya setiap jam 5 pagi ya keliling jualan sayur di daerah sini. Jadi tenang aja, kamu gak perlu keluar kalau kamu mau belanja ya. Biar Mbok Lasmi aja yang keliling. Nah, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa pesen. Nanti Mbok Lasmi bawain. Jelas Mbok Lasmi yang ternyata beliau adalah pedagang sayur keliling. Dan singkat cerita, setelah obrolan singkat pagi itu, Gendis pun kembali masuk ke dalam rumahnya dan mulai beraktivitas layaknya seorang ibu rumah tangga. 40 hari kemudian, jam 11 malam lebih 15 menit, suara ketukan pintu yang terdengar diketuk oleh seseorang dari luar. Mendengar itu, Gendis yang sebelumnya tertidur pulas waktu itu seketika terbangun dengan perasaan yang sedikit ketakutan, karena dia pun tahu di dalam rumah tersebut dia hanya tinggal seorang diri. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok ada yang ngetuk pintu sih? Siapa malam-malam begini? Aduh ya Allah, jangan-jangan maling. Pikir Gendis dengan mulai melangkahkan kakinya perlahan mendekati pintu utama rumah tersebut. Suara ketukan yang terdengar terus berbunyi kencang.
Dan tanpa menyalakan lampu, Gendis pun membuka tirai perlahan itu dan mengintip ke arah luar rumah untuk memastikan siapa yang ada di balik pintu utama rumah itu. Dan anehnya, ketika tirai sudah terbuka, pandangan Gendis pun sudah menatap ke arah luar. Perasaan Gendis tiba-tiba bahagia bukan kepalang karena saat itu nampak dari balik jendela kaca ada Prasojo yang terlihat sudah berdiri menatap kaca sambil tersenyum pelan, memberi tanda seolah dia sudah mengetahui jika Gendis sedang mengintipnya dari dalam. Hah? Mas Prasojo? Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya Gendis pun dengan cepat membuka pintu utama rumahnya. Dia memeluk tubuh Prasojo yang waktu itu masih berdiri di depan rumahnya. Ya ampun mas, akhirnya kamu pulang mas. Aku takut setiap hari sendiri di rumah, rintik Gendis. Dan tanpa menjawab ucapan Gendis, malam itu Prasojo seketika masuk ke dalam rumahnya dan duduk di kursi sambil tersenyum ke arah Gendis. Jadi gimana mas? Kamu pulang sendirian? Tanya Gendis dengan dia yang mulai membuka minuman hangat untuk suaminya tersebut. Iya, jawab Prasojo singkat. Terus, kamu kapan kamu kembali? Kok nggak kembali kerja lagi kan? Saut Gendis dengan sangat jelas. Sama Pak Prabu, aku boleh pulang seminggu sekali setiap Kamis malam. Sekarang aku kerja di Banyuwangi, nggak di Kalimantan lagi, jawab Prasojo pelan. Mendengar itu tentu Gendis kaget, tapi dia pun cukup lega. Meski seminggu sekali, seenggaknya Gendis tidak perlu kesepian. Dek, tapi kamu diam aja ya, jangan bilang siapa-siapa kalau aku setiap Kamis malam pulang. Soalnya aku masih punya hutang ke tetangga. Gak enak nanti kalau mereka tahu aku pulang dan aku belum mampu membayar hutang, katanya Pak Prasojo seperti itu. Hingga akhirnya setelah obrolan singkat malam itu, Gendis pun ngajak Prasojo masuk ke dalam kamar agar suaminya ini bisa segera beristirahat. Karena menurut Gendis, wajah Prasojo waktu itu benar-benar seperti orang kecapean, pucet. Dan akhirnya sesampainya mereka di kamar, Gendis pun mulai memejamkan matanya dan mereka pun tidur. Tapi sayangnya, sebelum Gendis memejamkan mata, malam itu Gendis mendengarkan bisikan lembut dari telinga kirinya. Suaminya Prasojo bilang, "Dik, aku kangen." Sembari sekali dia cium dan meniup belakang telinga Gendis. Rasakan itu, tentu saja Gendis seketika bergetar. Jantungnya berdetak kencang dan ya udah, terjadilah hubungan suami istri itu. Singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja, dan keesokan harinya Gendis akhirnya memulai aktivitasnya dengan membersihkan bagian dalam dan luar rumahnya. Mbak Gendis, Mbak, mau belanja apa hari ini? Mbak Gendis, teriak Bu Lasmi yang pagi itu terlihat berhenti di depan rumah Gendis. Mendengar teriakan itu, akhirnya Gendis pun seketika lari keluar rumah untuk mendekati Bu Lasmi. Tapi anehnya, waktu Gendis mendekati Bu Lasmi, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang cukup kuat. Mbak, kamu punya tanaman melati tah? Kok bau melati di sini kencang banget ya? Ucap Bu Lasmi dengan tangannya yang membolak-balikkan barang dagangannya. Hah? Melati? Enggak, Ibu. Saya nggak nanam bunga melati. Soalnya saya nggak suka bunga melati, Bu. Saut Gendis yang singkat, padat, jelas. Gendis pun mengambil beberapa bungkusan ceker ayam mentah untuk dimasaknya hari itu. Tapi anehnya, belum sempat Gendis memilih sayur, tiba-tiba Bu Lasmi hendak pergi dengan tingkah yang terlihat terburu-buru. Oh, yaudah ya Mbak, saya ditunggu sama Bu RT di gang sebelah. Udah ya Mbak ya. Bu Lasmi pun dengan dia memulai mendorong gerobaknya. Loh, Mbak, saya belum selesai belanja loh Mbak. Mbak tunggu Mbak. Ya, Mbak. Ya.
teriak Gendis kebingungan dengan tingkah Mbok Lasmi. Dan singkat cerita, waktu itu pun berlalu begitu saja. Sekitar pukul 9 pagi, semua masakan Gendis sudah siap untuk dihidangkan. Beberapa potong ceker ayam goreng, kopi panas, dan ya beberapa makanan yang enak mungkin untuk dilahap. Gendis pun memanggil suaminya. Mas, ayo bangun sarapan dulu mas, ucap Gendis sambil memeluk tubuh Prasojo dari belakang. Aku makan di sini aja ya dek, tubuhku sakit semua, sepertinya aku kecapean ini, kata Prasojo seperti itu. Apa nanti siang aku panggilin tukang pijit ya mas, biar enakan badannya, kata Gendis seperti itu. Gak usah, jangan sampai ada orang tahu kalau aku pulang, nanti ada yang nagih hutang, sahut Prasojo menjelaskan kepada istrinya. Dan sampai akhirnya setelah sarapan di dalam kamar, waktu itu Prasojo menghabiskan harinya hanya diam di dalam kamar dengan ditemani Gendis yang juga terlihat sangat nyaman bersama dengan suaminya. Dan akhirnya malam pun tiba. Malamnya pukul 9 malam, Prasojo berpamitan ke Gendis bahwa dia mau balik lagi ke tempat kerjanya. Aku berangkat kerja ya dek, Kamis depan aku pulang, bilangnya Prasojo seperti itu kepada Gendis. Hah? Berangkat sekarang? Tanya Gendis. Iya, soalnya besok subuh sudah mulai bekerja, Pak Prabu ngajak berangkat malam ini. Dan akhirnya setelah berpamitan malam itu pun Prasojo kembali pergi meninggalkan Gendis di rumah tersebut sendirian. Setelah kepergian Prasojo, Gendis tentu saja seketika berbaring di dalam kamarnya karena selain sudah malam, waktu itu Gendis masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi anehnya, waktu Gendis berbaring, tiba-tiba pandangan Gendis teralihkan dengan adanya potongan rambut hitam yang terlihat sangat banyak jumlahnya. Potongan rambut tersebut terlihat tercecer di atas lantai, di atas kasur, hingga di sudut-sudut lantai kamar Gendis. Mengetahui itu semua, Gendis seketika terkejut bukan main, lalu dengan cepat dia pun mengambil sapu dan perlahan mulai dibersihkan dengan pikiran yang keheranan tidak karuan. Ini rambut siapa ya? Kok banyak banget? Rasanya di rumah ini nggak ada deh yang punya rambut keriting seperti ini, pikir Gendis dengan dia yang mulai membersihkan potongan rambut yang terlihat banyak sekali berceceran. Dan puncaknya, setelah rontokan rambut tersebut selesai dibersihkan, Gendis pun akhirnya berbaring dengan perasaan yang bisa dikatakan cukup lega, karena saat itu Prasojo akan pulang setiap seminggu sekali. Keesokan harinya, Mbok Lasmi yang biasa berlewat depan rumah Gendis waktu itu tidak nampak lewat. Bahkan sudah hampir pukul 7 pagi, Gendis menunggu. Mbok Lasmi nggak kunjung lewat, yang hingga akhirnya Gendis pun kembali masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan yang kebingungan. Walah, Mbok Lasmi gak jualan deh sepertinya. Terus aku masak apa ini? Mana gak punya stok sayur lagi, pikir Gendis. Tapi anehnya, sesampainya Gendis di dapur rumahnya, Gendis seketika terkejut karena pagi itu dia melihat di atas mejanya sudah ada ceker ayam mentah, beberapa potong kepala ayam, dan beberapa bumbu lainnya. Mengetahui hal itu, Gendis seketika terkejut bukan main dan terheran karena dia pun tahu Gendis sebelumnya nggak pernah membeli ceker ayam tersebut. Pagi itu, untuk pertama kalinya Gendis melihat ada ceker ayam yang terlihat sudah rapi di dalam kresek. Dan bahkan hampir setiap hari berikutnya selalu ada potongan ceker ayam yang sudah ada dan terlihat di atas mejanya secara tiba-tiba. Dan tidak mau memikirkan hal itu semua, Gendis pun akhirnya tetap masaknya dengan pikiran kalau Mbok Lasmi yang sengaja menaruhnya. Dan puncaknya, keanehan mulai nampak silih berganti. Semua tanaman Gendis yang sebelumnya ditanam di halaman waktu itu perlahan mulai mati secara bersamaan. Dan gak hanya itu, di dalam rumahnya setiap pagi Gendis juga selalu menemukan bangkai cicak, bangkai tikus, kecoa yang tergeletak di setiap sudut-sudut rumahnya. Bahkan pernah dalam waktu 5 hari Gendis juga melihat adanya bangkai kucing yang tergeletak di halaman rumahnya. Awalnya, Gendis memang menganggap semua itu adalah hal yang biasa. Namun lama-kelamaan,
kematian tanaman dan hewan yang ada di dalam dan sekitar rumahnya. Sepertinya sebuah pertanda kalau di dalam rumah Gendis dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Dan gak hanya itu, Gendis sendiri pun juga mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya, seperti sudah tidak pernah sholat sama sekali, jarang mandi, hobi makan ceker mentah dengan jumlah yang cukup banyak, dan sering sekali Gendis mengunyah bunga melati. 3 bulan kemudian, Sabtu pagi pukul 5. Gendis, Gendis, Duk, belanja apa? Dis, belanja apa enggak, Duk? Teriak Mbok Lasmi yang pagi itu berhenti di depan rumah Gendis. Namun anehnya, sudah cukup lama Mbok Lasmi berteriak, Gendis tak kunjung keluar dari rumahnya. Dan akhirnya, Mbok Lasmi pun memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Gendis. Dis, Gendis kemana ya? Udah seminggu gak belanja, masa dia pergi sih? Perasaan kemarin malam aku masih sempet lihat dia jalan ke jalan seberang. Duk, Gendis, ini saya Mbok Lasmi, Duk. Teriak Mbok Lasmi sambil mengetuk pintu rumahnya. Tapi di situ, karena pintu rumahnya yang terlihat tidak terkunci, akhirnya terbukalah dengan sendirinya dengan Mbok Lasmi yang terus berteriak memanggil namanya. Duk, Dis, kok gak dikunci pintunya? Teriak Mbok Lasmi kenceng. Dan disitulah ketika pintu rumah sudah terbuka, Mbok Lasmi seketika terkejut melihat keadaan dalam rumah Gendis yang terlihat sangat berantakan. Lantai kotor dengan posisi meja kursi yang berantakan sudah cukup membuktikan bahwa Gendis adalah orang yang kotor. Waduh, kotor sekali rumahnya, jorok banget ini. Gak pernah dibersihkan loh. Iya Yalah, mana meja kursinya berantakan lagi, yalah. Ya wes lah ya, mending tak tinggal pergi aja kali ya, pikir Mbok Lasmi dengan dia yang memutuskan untuk kembali menutup pintu utama rumahnya. Dan disitulah, belum selesai Mbok Lasmi kembali menutup pintu utama rumahnya, Mbok Lasmi tiba-tiba melihat Gendis yang berjalan dari bagian dalam rumahnya. Oh Mbok Lasmi, ada apa ya Mbok? Ucap Gendis dengan dia yang terlihat mengunyah sesuatu. Mau belanja apa enggak? Akhirnya kamu masih tidur tadi. Oh pintunya enggak terkunci toh? Saat Mbok Lasmi kebingungan karena dia sudah membuka pintu rumah orang tanpa pamitan. Oh iya, aku belanja ya Mbok, ucap Gendis dengan mempercepat langkah kakinya. Hingga akhirnya ketika Gendis sudah dekat dengan Mbok Lasmi, pagi itu Mbok Lasmi seketika terkejut karena Mbok Lasmi melihat perut Gendis yang terlihat besar. Loh, lah kamu hamil toh? Wah selamat ya, ucap Mbok Lasmi. Iya Mbok, terima kasih ya, ucap Gendis dengan dia yang terus saja mengunyah sesuatu yang kemudian dia muntahkan begitu saja. Kamu ngunyah melati ya? Buat apa? Tanya Mbok Lasmi pelan. Aku juga nggak tahu Mbok. Aku akhir-akhir ini malas bersih-bersih. Makanku banyak sekali. Sudah ngunyah melati dan suka tidur. Kira-kira Mbok Lasmi tahu nggak ya aku kenapa? Tanya Gendis. Dia dengan tidak menjawab ucapan Gendis, Mbok Lasmi hanya tersenyum dengan sesekali melirik ke arah bagian kaki Gendis yang waktu itu terlihat ada bekas darah yang sudah mengering. Suamimu pulang kapan, Duk? Tanya Mbok Lasmi. Setiap Kamis dia pulang kok, Mbok. Kalau pulang pasti larut malam. Makanya Mbok Lasmi gak pernah ketemu, jawab Gendis singkat. Dan akhirnya karena Mbok Lasmi merasa tidak nyaman dengan Gendis, akhirnya Mbok Lasmi pun seketika bergegas pergi ketika Gendis sudah selesai dengan belanjaannya. Tapi anehnya bukannya malah sering dibuka. Waktu itu rumah Gendis malah semakin sering ditutup saja. Semua itu sepertinya sengaja dilakukan sama Gendis karena permintaan Prasojo yang enggan membuka pintu rumahnya dan ingin kepulangan Prasojo tidak diketahui oleh orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Kamis malam pukul 11:30. Hari itu usia kehamilan Gendis sudah sampai sekitar 8 bulan lamanya. Keadaan perutnya semakin membesar dengan sudah semakin jarang sekali Gendis keluar dari rumahnya.
hingga sepertinya para tetangga Gendis pun tidak tahu kalau Gendis sedang hamil tua. Yang tahu waktu itu hanyalah Mbok Lasmi, yang sepertinya Mbok Lasmi tidak menceritakan keadaan Gendis kepada siapapun. Kamis malam pukul 11, malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Gendis yang sebelumnya tidak bisa tidur karena sakit di bagian perutnya, tiba-tiba dikejutkan dengan pulangnya Prasojo bersama dengan nenek-nenek dengan posisi badan bungkuk dan ada benjolan besar di bagian punggungnya. Dan tanpa banyak bicara, Prasojo pun menyuruh Gendis untuk berbaring di atas ranjangnya. "Udah deh, kamu cepat berbaring, biar anak kita cepat lahir," ucap Prasojo singkat. "Loh mas, tapi usia kehamilanmu kan masih 8 bulan. Lagian kenapa kita kok nggak ke rumah sakit aja?" ucap Gendis membantah. "Udah, kalau kita ke rumah sakit orang-orang jadi tahu kalau aku pulang, ya. Lagian aku khawatir kalau kamu melahirkan ketika aku nggak ada di rumah. Kan kasihan kamu, ya kan?" sahut Prasojo. "Tapi ini kan masih belum waktunya untuk kelahiran mas," bantah Gendis berulang-ulang. "Udah, nurut aja. Kenapa sih? Aku suamimu loh," teriak Prasojo. Hingga akhirnya malam itu Gendis benar-benar melahirkan secara paksa dengan dibantu oleh nenek-nenek bungkuk yang terlihat diam dengan tidak mengeluarkan sepatah kata. Bahkan dengan alat seadanya dan tangan kosong, malam itu kemaluan Gendis terlihat diobok-obok yang akhirnya terlihatlah kepala bayi yang sedang ditarik paksa. Dan anehnya, ketika bayi sudah keluar, bayi tersebut benar-benar terlihat sehat namun dalam bentuk kulit yang sangat hitam dan tidak karuan. Dan tidak hanya itu, ari-ari bayi tersebut terlihat seketika dimasukkan ke dalam baju nenek-nenek bungkuk tersebut dan dengan tidak membersihkan bekas darah yang masih berlumuran. Nenek bungkuk tersebut seketika pergi dengan tidak sekalipun mengucapkan sepatah kata. Hingga akhirnya, setelah bayi Gendis sudah lahir, Gendis pun terlihat lega meski rupa bayi tersebut sangat hitam dan tidak seperti manusia. Kini setiap harinya Gendis mulai disibukkan dengan merawat bayinya. Prasojo yang sebelumnya pulang hanya Kamis malam, waktu itu menjadi sering sekali pulang dengan memerintahkan Gendis untuk tidak pernah membuka pintu. Semua keperluan hidup Gendis dan bayinya, mulai dari pakaian dan makanan, juga terus dipersiapkan Prasojo dengan sama sekali tidak terlihat kekurangan. Dan akhirnya cerita tentang keluarga Gendis pun sampai pada puncak kejelasannya. Beberapa bulan kemudian, waktu itu Prasojo sudah tidak pernah pulang sama sekali ke rumah Gendis. Terakhir berpamitan, Prasojo berpamitan ke Kalimantan untuk kembali bekerja bersama Pak Prabu untuk beberapa tahun ke depan. Tapi sayangnya sudah 7 tahun lamanya Prasojo tidak kunjung kembali ke rumah Gendis. Hal itu tentu saja membuat hati Gendis hancur, namun untungnya masih ada Tresno. Iya, nama anak mereka adalah Tresno, sebagai hiburan hatinya yang saat itu sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai beranjak besar. Waktu itu kami sempat menggali bagaimana cara Gendis bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi ditinggal Prasojo. Menurut informasi, waktu itu Prasojo tidak pernah mengirim uang ataupun keperluan hidup Gendis. Namun sayangnya, info dari narasumber juga berhenti di sini, dengan tidak adanya kejelasan sama sekali. Tapi, menurut beberapa versi, Gendis mendapatkan kiriman uang setiap harinya yang diletakkan di luweng api, sebesar Rp10.000 pada zaman itu. Anehnya, meski uang Rp10.000 tersebut dibelanjakan, uang Rp10.000 tersebut kembali ke tempatnya, yaitu di dalam kluweng api di rumah Gendis. Dan kejadian tersebut sepertinya adalah pesugihan atau uang kembali, dan di mana pesugihan uang kembali ini adalah salah satu cabang pesugihan yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Semua itu tentu saja dikuatkan oleh kesaksian Mbok Lasmi semasa beliau masih hidup, dan menurut Mbok Lasmi, Gendis selalu berbelanja dengan uang yang sama, mulai bentuk lecet dan lipatannya hingga nomor seri uangnya. Dan singkat cerita, akhirnya waktu itu pun berlalu begitu saja. Saat itu, usia anak Gendis yang diberi nama Tresno sudah menginjak sekitar 11 tahun.
Tapi anehnya, tidak seperti anak pada umumnya. Tresno sangat aneh dengan dia yang senang sekali mengejar tikus dan tidak jarang pula dia makannya secara hidup-hidup. Yuh. Dan tidak berhenti di situ saja. Tresno juga gemar sekali membunuh kucing, anjing, serta hewan-hewan lainnya yang melintas di sekitar rumahnya. Karena setiap sikap anehnya dan terkesan seperti anak yang kurang waras, Tresno pun akhirnya dikurung dan dipasung oleh Gendis karena dia kerap menimbulkan banyak sekali masalah yang cukup membahayakan. Puncaknya, akhirnya kejadian itu pun terjadi begitu saja. Malam itu, Gendis tidur cukup awal karena lelah setelah beraktivitas seharian. Namun anehnya, belum lama Gendis memejamkan matanya, Gendis tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan Tresno yang terdengar keras tidak karuan. Mendengar hal itu, Gendis pun seketika berlari keluar dan menuju ke arah belakang di mana tempat Tresno dipasung tersebut. Tapi anehnya, ketika Gendis sampai di tempat Tresno, dengan mata kepalanya sendiri, Gendis melihat adanya laki-laki besar bermata merah dengan memiliki tanduk di bagian kepalanya. Ditambah giginya yang juga terlihat panjang layaknya babi hutan. Sudah cukup membuat Gendis waktu itu terkejut hingga tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di situ tidak hanya diam, sosok laki-laki bertanduk tersebut terlihat menunduk dengan sesekali menjilati wajah Tresno seperti seekor anjing yang sedang menjilat sesuatu. Mengetahui semua itu, tubuh Gendis tiba-tiba tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya menganga dengan dia yang seolah juga tidak bisa bernafas seperti biasanya. Apa itu? Ucap Gendis ketakutan. Singkat cerita, Gendis ditemukan meninggal di rumahnya sekitar 7 hari setelahnya. Karena bau busuk yang tercium dari tubuh Gendis sudah tercium oleh warga. Dan akhirnya, setelah menghubungi saudara Prasojo yang ada di luar daerah kampung tersebut, Gendis pun akhirnya dimakamkan dengan keberadaan Tresno, anak Gendis yang sudah tidak lagi ditemukan. Dan yang paling membuat semua warga keheranan adalah, menurut Pak Prabu, Prasojo ternyata sudah lama meninggal dunia di Kalimantan karena kecelakaan kerja yang dialaminya. Dan jika dihitung ulang, mungkin hanya sekitar 5 hari setelah keberangkatannya dari awal dulu. Prasojo mengalami kecelakaan itu yang artinya Prasojo sudah tidak pernah pulang setelahnya. Berita tentang kematian Prasojo sebenarnya oleh Pak Prabu sudah disampaikan kepada semua saudaranya termasuk Gendis. Tapi anehnya, menurut Pak Prabu, ketika Pak Prabu berkunjung ke rumah Gendis, Gendis terlihat hanya tersenyum dengan terus mengunyah bunga melati, dan semuanya semakin membingungkan ketika para warga memberi kabar kepada keluarga Gendis di Ngawi tentang kematian Gendis. Waktu itu keluarga Gendis juga terlihat biasa-biasa saja dengan mulut saudara Gendis yang juga terlihat sedang mengunyah bunga melati. Dan sampai detik ini keberadaan Tresno tidak ada yang mengetahui. Banyak orang beranggapan jika Tresno adalah anak setan dan Gendis telah melahirkan anak setan. Yang berhubungan intim dengan Gendis bukanlah Prasojo, karena sebenarnya Prasojo sudah meninggal dunia. Dan kejadian yang dialami oleh keluarga Gendis tersebut sepertinya memang ada unsur kesengajaan karena banyak saksi yang mengetahui jika keluarga Gendis dari dulu memang melakukan pesugihan yang membutuhkan banyak tumbal. Cerita pun berakhir. Apa tadi? Berhubungan badan dengan makhluk. Bagaimana guys? Cukup membuat shock. Oke, cukup sekian ceritaku. Mungkin dari kalian ada yang suka dengan ceritaku, atau mungkin dari kalian ada yang gak suka dengan ceritaku. Silahkan hujat aku di kolom komentar. Cukup sekian dan bye bye. Mau maling dulu.